Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-33. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai yang ke-33. Saya akan bacakan bagi setiap kita dengan judul perikop Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Peneol. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah, cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang-orang berdosa, sebab raja pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah kesesatan Yerobeam. Sekali lagi, kesesatan Yerobeam. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin seringkali diperhadapkan untuk mengerjakan beberapa pilihan pemimpin kita, baik di dalam keluarga kita, baik dalam komunitas kita, maupun di dalam gereja kita. Bapak Ibu terkasih, pemimpin yang bijak dapat membawa kita ke jalan yang benar dan juga memimpin kita dengan hati yang takut akan Tuhan tentunya. Namun Bapak Ibu, ada kalanya juga kita diperhadapkan dengan seorang pemimpin yang membawa pengaruh negatif dan juga mengarahkan kita ke jalan yang salah. Nah, inilah yang terjadi kepada kerajaan Israel dan pimpinan Yerobeam, seperti yang tertulis di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai 33 ini. Bapak Ibu yang terkasih, dikisahkan di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca bahwa Yerobeam mendirikan 2 patung anak lembu emas di Betel dan Dan, serta mengubah tempat ibadah umat Israel. Yerobeam takut rakyatnya kembali ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di Bait Allah yang bisa mengancam tahtanya. Keputusan Yerobeam menggambarkan betapa seorang pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan bisa membuat pilihan yang sangat merugikan umatnya. Dampaknya, umat Israel mulai menyembah berhala dan mengikuti jalan yang tidak benar. Umat Israel yang dipimpinnya akhirnya menuju kepada kehancuran rohani. Bapak Ibu yang terkasih, gambaran pemimpin seperti inilah adalah seperti seorang kapten kapal yang memilih untuk mengabaikan peta dan kompas dan lebih mengikuti omongan orang lain. Mungkin omongan orang lain tersebut terlihat tepat ya, padahal sebenarnya itu malah membawa kapal itu menuju kehancuran.
Bapak Ibu yang terkasih, di dalam hidup kita juga kadang-kadang kita juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin kelihatan lebih mudah atau bahkan tampak lebih menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi malah bisa membawa kita jauh dari kehendak Tuhan dalam jangka yang sangat panjang. Ketika dihadapkan pada keputusan besar dalam hidup, penting untuk kita mengingat selalu bahwa keputusan kita itu tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sebagai pemimpin dalam keluarga, di dalam komunitas, bahkan di dalam bergereja pun, kita itu harus bertanggung jawab terhadap arah yang kita pilih. Mari Bapak Ibu kita belajar dari kesalahan Rehoboam ini dan memilih untuk mengikuti Tuhan itu dengan sepenuh hati. Kita memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan firman Tuhan dan itu bukanlah hal yang menyenangkan hati kita sesaat. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami bisa merenungkan firman-Mu pada saat ini, dan kiranya apa yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini terus menguatkan setiap kami, terus mengingatkan setiap kami bagaimana di dalam setiap kami mengambil keputusan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat bijaksana sehingga setiap keputusan-keputusan yang boleh kami ambil itu berdasarkan kebenaran firman. Tuhan, tuntunlah kami manusia yang terbatas ini agar kami dapat berjalan di dalam kebenaran yang Engkau kehendaki. Kami serahkan juga Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong segala hal yang boleh kami lakukan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kiranya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.